Kerja tiap hari, lembur tiap malam, pulang capek, bangun pagi, kerja lagi. Hidup kayak diputer-puter terus. Tapi begitu gajian, saldo tetap segitu-gitu aja. Dengarkan sampai habis supaya kalian nggak salah paham. Dan kalau setuju, jangan lupa subscribe. Jadi ada alasan kenapa buruh di Indonesia ini selalu menuntut adanya kenaikan upah minimum di masing-masing provinsinya. Alasannya jelas kok. Memang biaya hidup untuk satu keluarga itu tidak semurah omongan tetangga. Ingat ya, yang kita bahas ini adalah hidup layak, bukan yang penting hidup. Itu sebabnya saya bilang bahwa buruh pabrik maupun karyawan dengan gaji mentok UMR itu nggak akan pernah bisa nabung. Nggak akan. Bukan karena malas, bukan karena boros, tapi karena emang nggak ada yang bisa disisihin. Dan inilah realita jutaan buruh pabrik di Indonesia saat ini. Kerja setengah mati, tapi hasilnya cuma cukup buat hidup hari ini, bukan buat masa depan. Gaji UMR itu bukan standar hidup layak. Itu cuma standar asal jangan mati aja. Kan Profesor Mahfud juga pernah bilang bahwa sebenarnya jika sistem di negara ini dijalankan tanpa ada korupsi, maka satu orang warga Indonesia bisa digaji dengan 14 juta rupiah per bulannya. Angka yang sama dengan rata-rata biaya hidup layak dan sejahtera di Jakarta. Biaya kontrakan udah nyedot sepertiga gaji. Transportasi, naik angkot, lanjut naik bus, sambung ojek. Belum lagi kalau bawa motor sendiri. Tiap hari wajib isi bensin. Soal makan, jangan tanya. Siang pakai lauk, malamnya cukup minum kopi. Belanja bulanan, ngisi token, beli gas, beli air, minum, sabun, sampo, odol. Itu belum masuk utang. Dan kalau udah nyangkut pinjol, tiap bunyi notifikasi HP bikin jantung kejat-kejut. Memang gampang bagi pemerintah untuk bilang inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi kita meroket, angka kemiskinan berkurang. Lah, mereka nggak pernah ngerasain apa ya? Abis gajian langsung buka kalkulator, ngitung-ngitung sisa gaji setelah dipotong ini itu. Ya jelas aja pemerintah asal bunyi depan kamera. Wong kebanyakan dari mereka kerja cuman duduk-duduk doang di kantor ber-AC. Terus bicaranya cuman berdasarkan kertas doang. Rakyat di lapangan berantem sama kebutuhan hidup. Dikejar tagihan, dikejar waktu, dikejar kenyataan. Jadi kalau hari ini Anda belum bisa menabung, jangan merasa bersalah. Itu bukan kegagalan pribadi Anda. Itu hasil dari sistem yang memang dirancang supaya Anda nggak bisa naik kelas. Seperti saya bilang di awal, Indonesia ini memang beneran kaya sebenarnya. Harusnya upah minimum pekerja di Indonesia itu sudah bisa menyentuh angka 2 digit. Cuma karena segala sesuatunya dijadiin duit oleh oknum pemerintah, maka wajar saja pengusaha keberatan buat naikin standar gaji buruh dan pegawai. Para pengusaha itu udah ngerasa boncos di awal saat mau buka lapangan pekerjaan. Ngurus izinnya butuh waktu berbulan-bulan. Disuruh geser ke pintu ini, ke meja itu, ke lantai sekian, baru deh keluar izinnya. Tapi ternyata di lapangan beda lagi. Mereka ketemu pemerintah setempat yang ada aja punglinya. Ditambah kelakuan ormas yang ngarep keuntungan cuma modal uang keamanan. Ya terang aja, gaji buruh yang jadi korbannya. Makanya jangan bermimpi Indonesia bisa kaya luar negeri, kayak di Jepang, Australia, Eropa, bahkan kayak di Malaysia aja. Kayaknya kita masih kalah loh. Karena setelah gue lihat-lihat, sebenarnya negara kita ini bisa memakmurkan rakyatnya. Cuma karena berpuluh-puluh tahun sistem kita dirusak oleh yang namanya korupsi, maka nasib buruh Indonesia itu masih jauh dari kata kesejahteraan. Dan kalau sampai hari ini kalian tetap menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan sistem di negara kita, maka selama itu juga kemiskinan akan terus kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Bukan karena kita ikhlas-ikhlas saja, tapi karena kita ngerasa bahwa hal seperti itu terlalu tabu untuk dibahas. Karena kalian sendirilah yang tidak mau merubah nasib diri kalian juga
dengan menganggap bahwa urusan politik itu nggak ada kaitannya sama mencari nafkah. Padahal pejabat aja bisa dapat gaji dan tunjangan beratus-ratus juta setiap tahunnya. Sedangkan kalian ngurus cicilan satu kontrakan aja susahnya minta ampun. Maka untuk Anda para pemangku kebijakan, ingat, buruh itu bukan mesin, bukan robot, bukan angka. Buruh itu nyawa dari pabrik-pabrik yang selama ini sudah berhasil mencetak triliunan rupiah untuk disetorkan ke negara. Dan kalau negara ini masih punya hati, kesejahteraan itu harus jadi hak semua orang. Bukan cuma yang duduk di atas, tapi juga mereka yang berdiri sepanjang hari, berkeringat demi sesuap nasi.